Yuk kita mulai. Smart Listeners, segera kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Selamat mengikuti. Smart Listeners, berbicara mengenai branding, pasti juga tidak lepas ya dari branding beberapa destinasi tempat wisata. Smart Listeners, salah satunya adalah Kota Tua Jakarta yang tidak hanya menawarkan sejarah tetapi juga menjadi tempat yang menarik untuk mengeksplorasi seni, budaya, dan juga arsitektur. Dengan adanya museum, tempat makan, dan juga tempat hiburan, Kota Tua Jakarta ini menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik, tidak cuma untuk pengunjung lokal, tapi juga untuk pengunjung dari internasional. Dan malam hari ini, Brand Adventure Kebanggaan Indonesia, tapi kita membahas membangun destinasi Kota Tua bersama dengan pimpinan Indonesia TIC, Ibu Eti Teja Laksana, dan juga brand aktivis Mas Arta Biantoro. Selamat malam dan salam merdeka, Mas Arta dan juga Ibu Eti. Merdeka, Maria apa kabar? Selamat malam. Mbak Eti, Selamat apa kabar? malam. Ya, alhamdulillah baik, Mas Arto. Yes, oke. So langsung saja Mas Arta mungkin bisa sedikit nge-bridging mengenai sosok Ibu Eti ini. Ya, jadi kalau ngomongin soal brand itu kan spektrumnya luas sekali ya, industrinya dari produk, jasa, tapi sekarang penggunaan brand juga banyak digunakan di area-area yang lebih strategis seperti destinasi misalnya, atau kota, atau desa bahkan gitu, atau kawasan. Dan destinasi branding menjadi salah satu yang penting dalam tulang punggung perekonomian bangsa ini karena kita punya banyak sekali sejarah dan narasi. Nah, kali ini kita mau belajar dari Kota Tua Jakarta yang sebenarnya nanti kita juga akan bahas kota-kota yang lain ya yang kemudian juga berkembang dengan segala tantangannya. Dan bersama kita tadi sudah disampaikan Mbak Eti. Halo Mbak Eti, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Arto. Tadi Maria mention pimpinan dari Indonesia TIC. TIC itu singkatan dari Tourist Information Center. Ya. Oke. Cerita sedikit tentang Indonesia TIC itu kira-kira Oke. supaya Jadi, kita ada gambaran. Nah, makasih Mas Arto. Indonesia TIC itu sebuah mimpi untuk menjadikan sebuah tempat menjadi suatu layanan satu atap kepariwisataan gitu loh. Seperti kita ketahui bahwa turis informasi di negara kita minim banget gitu loh, sangat minim, bisa dibilang hampir nggak menjadi perhatian ya gitu. Kalau di Bali contohnya ada, tapi mereka akhirnya seperti menjual sebuah perjalanan dan lain-lain gitu. Kita nggak mau begitu, kita kepingin Indonesia TIC itu sebenarnya dengan mengusung layanan satu atap pariwisataan di satu tempat itu turis yang datang membutuhkan informasi dia dapat, dia mau coba-coba makanan Nusantara kita dapat, jadi nggak cuma informasi aja gitu, tapi realnya dia dapat. Sementara Indonesia TIC itu memiliki sebuah network yang sangat besar kalau menurut saya karena Indonesia TIC itu adalah output dari Forum Kerjasama Gubernur 10 Provinsi. Jadi ditanya provinsinya mana aja nih, Banten, Lampung, seluruh Jawa, NTT, NTB, dan Bali gitu loh. Luas banget gitu loh. Seperti kita ketahui juga bahwa para pemangku kepentingan seperti Pemda itu kerjanya banyak ya, kerjanya banyak banget gitu. Jadi saya pikir memang udah sewajarnya bahwa dijalani oleh orang-orang atau komunitas-komunitas yang peduli terhadap pariwisata kita tentunya. Kira-kira kurang lebih seperti itulah gitu. Ya, menarik. Kalau kaitannya dengan Kota Tua ya, beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar istilah kota lama, ada kota tua, ada kota pusaka. Sebenarnya apa bedanya dari istilah-istilah itu? Dan kemudian kita punya berapa kota ya sebenarnya sejarah gitu. Dan apakah tadi yang seperti disampaikan terhubung 10 itu berarti ada 10 kota tua di masing-masing provinsi tersebut atau sebenarnya lebih?
Enggak gitu ya. Jadi kalau tadi kan Mas Sabto menyinggung masalah kota ya, atau masalah desa, atau masalah kecamatan, atau masalah kabupaten gitu loh. Kalau Ya. kita bicara provinsi itu kan saya nggak hafal ya, ada berapa, dari tiap-tiap provinsi itu ada berapa kabupaten, ada berapa kota, ada berapa, ke bawahnya lagi ada berapa gitu. Jadi kalau kita bicara kota tua, kota lama, ataupun kota pusaka, mungkin kalau datanya kita cari itu banyak banget gitu loh, sangat banyak gitu loh. Sementara saya baru menyentuh kota tua Jakarta gitu loh, karena kota Jakarta merupakan menarik ya, sebetulnya sangat menarik karena di Jakarta itu adalah pusat dari sejarah, terutama kota tua Jakarta, di mana kita ketahui itu adalah pusat bisnis, kita ketahui juga pusat rempah, dan yang menarik itu pusat bank. Bank-bank yang ada di Indonesia itu tumbuh dari situ. Jadi kalau kita lihat ke kota tua, itu kalau saya boleh bilang tamannya bank gitu loh, karena setiap bank ada di sana gitu, dan itu menarik banget gitu, karena kalau kita gali lagi itu memiliki sebuah cerita yang sangat menarik. Baru kota tua Jakarta nih, kita bicara tadi Mas Sabto menyinggung kota lama yang misalnya Semarang. Mana lagi ya mau pakai kota nama Banyumas ya kalau nggak salah, seperti sebelum kita ngobrol ya. Gitu. Jadi kalau penamaan sih saya pikir tergantung dari mungkin pemprovnya, mungkin orang-orang yang memiliki pengaruh di situ gitu ya. Jadi depend gitu. Mereka mau kasih nama, kayak Jogja ada kota baru kalau nggak salah, kota lama tapi disebutnya kota baru. Kalau nggak salah itu baru launching atau gimana. Itu kan menarik juga sebetulnya kan. Kita belum ngulik nih, kenapa sih mereka pakai nama kota baru misalnya gitu kan. Kenapa sih kota tua juga pakai pakai nama kota tua apa? Ya kota tua gitu kan, karena di Jakarta sendiri terjadi perdebatan gitu loh, apakah kita mau pakai Batavia lama atau pakai nama gitu. Jadi ya sudah gitu, sekarang yang banyak dibicarakan orang, disebutkan orang, itu yang kita pakai. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kota tua Jakarta sampai hari ini pakai nama kota tua. Orang menyebut mana sih kota tua. Yes, oke. Nanti kita sambung lagi perbincangannya di sesi berikutnya. Semua listeners, tetaplah bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai.
Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam brand adventure kebanggaan Indonesia. Di topik kita malam hari ini membangun destinasi kota tua bersama dengan Ibu Eti Teja Laksana sebagai pimpinan Indonesia TIC dan juga Mas Arto Biantoro brand aktivis. Ibu Eti, kalau kita boleh back to story sedikit, bagaimana sih perkembangan dari kota tua Jakarta sendiri sebagai destinasi dari dulu sampai sekarang mungkin? Wah, ini pertanyaan yang menarik banget gitu loh, karena kota tua itu sebetulnya kalau nggak komunitas yang bertahan di sana gitu ya, saya rasa udah lebih berantakan dari sekarang gitu ya. Karena seperti kita ketahui beberapa tahun ke belakang kalau kita ke kota tua seru banget ya, yang smell-nya nggak enak gitu kan, kaki limanya luar biasa walaupun sampai hari ini masih ada. Kaki lima itu persoalan yang utama ya buat kita di kota tua Jakarta, tapi sudah lebih teratur lah ya paling enggak gitu ya. Jadi kami dari Indonesia TIC pernah menginisiasi pada masa-masa pandemi bagaimana punya mimpi nih Mbak, bagaimana kota tua Jakarta dibangun berbasis brand lokal. Saya berteman Mas Arto, jadi terinspirasi ke situ gitu kan. Jadi kita bikin sebuah FGD di mana melibatkan anggota dewan, baik itu daerah dan pusat, melibatkan BI, melibatkan Pemprov, melibatkan banyak orang gitu. Cuma memang sayang betul gitu kalau di pemangku pengambil keputusan itu nggak ada di kepalanya dia, nggak peduli, ini nggak lanjut gitu loh. Jadi cuma sekedar FGD, terus kemana lagi gitu loh. Sampai hari ini udah setelah sekian tahun, ya belum ada tindak lanjut, kurang lebih seperti itu. Tapi kami yang dari akar rumput terus bergerak gitu loh. Jadi kebetulan banyak yang tanyanya sama kita nih, kan gedung di situ banyak yang kosong ya. Gitu. Jadi Bu, kalau kita mau bikin bisnis di sini ini gimana? Terus kita tanya siapa tuh Starbucks? Jangan deh. Gitu. Jadi kurang lebih kita mencoba, walaupun mungkin kalau dibilang sia-sia sih enggak ya. Saya yakin pasti ada, toh sampai hari ini Starbucks juga nggak buka-buka gitu ya, misalnya di kota tua. McDonald juga belum tembus gitu kan misalnya. Karena ada mimpi gitu, mimpi bagaimana kota tua ini dibangun menjadi sebuah destinasi yang berbasis brand lokal. Kebayang nggak kalau ini terjadi, ini satu-satunya mungkin di dunia yang nggak dimasukin dengan brand lain. Tapi sampai hari ini kita punya Kentucky sih di situ gitu kan. Itu PR sebenarnya. Nah kalau ditanya lagi apa sih kita ngerjain apa gitu di situ. Jadi kalau kita lihat kota tua ini piring emas, saya selalu menganalogikan seperti itu Mbak. Kita punya piring emas tapi yang makan masih orang di pinggir jalan. Gitu. Jadi bagaimana caranya piring emas ini bisa bermanfaat buat orang-orang yang memang makannya di piring emas gitu loh. Jadi bagaimana menaik kelaskan kota tua menjadi sebuah destinasi yang levelnya didatangi kelasnya C menjadi B dan A misalnya. Bukan kita nggak suka dengan level C gitu, bukan gitu ya. Tapi kita punya barang yang seharusnya dimanfaatkan untuk pengunjung yang pas gitu, pengunjung yang tepat. Jadi kota tua sampai hari ini kan menjadi tempat piknik. Orang Jabodetabek kadang-kadang orang dari luar kota juga datang ke kota tua buat piknik, ngegelar, bawa makanan sendiri. Kadang-kadang anak kecilnya atau bayinya yang nyampah ya, maaf, zaman beberapa tahun kebelakang ini sebelum pandemi, yang misalnya pipis di situ atau apa itu terjadi. Gitu. Tapi kita nggak pengen itu terjadi. Jadi kita terus mengupgrade mewuru-wuru dengan orang-orang yang tertarik dengan kota tua, dan rata-rata sampai hari ini belum tertarik, mereka masih menunggu MRT di tahun 2027 untuk berkegiatan di kota tua. Karena kan kita tahu kota tua di Jakarta itu sampai hari ini tempatnya banyak gedung kosong gitu ya, banyak gedung kosong yang tidak dimaksimalkan oleh pemiliknya untuk teraktivasi gitu loh. Kenapa sih gitu? Karena gedung-gedung itu dimiliki oleh BUMN. Bicara BUMN, mereka core bisnisnya nggak di situ gitu. Jadi mereka nggak peduli gedung itu kosong. Selama duitnya ada untuk memelihara gedung tersebut, mereka ya udah diemin aja. Gitu.
Nah, kita harus colek-colek mereka gitu loh, bahwa gedungnya itu harus difungsikan gitu. Kalau kita lihat kota tua di luar negeri kan cantik, gedungnya teraktivasi, ada resto, ada kafe-kafe yang luar biasa sehingga orang nyaman datang ke situ gitu ya. Di kota tua enggak. Kalau kita hitung nih, kita hitung cuma kita punya kafe Batavia. Ini untuk levelnya yang AA plus lah ya, karena pejabat-pejabat pemerintahan datangnya ke situ, kedutaan semua datangnya ke situ. Dan uniknya selama pandemi dia tidak pernah tutup, pengunjungnya selalu ada, luar biasa gitu loh buat saya. Sementara itu di bawahnya kita punya kafe Batavia juga. Ini orang norak memang karena cuma nambah new aja gitu, kayak nggak kreatif, punya resto dikasih namanya yang lain gitu kan. Lalu kita juga punya kedai seni, kita punya Padang Merdeka. Selebihnya gedung-gedung kota tua yang diisi oleh PKL, pedagang kaki lima yang isinya hampir sama nantinya. Kopi saset, Indomie atau kopi, telur gulung, modelnya seperti itu ya, gitu loh. Nah, ini sebetulnya sangat memprihatinkan gitu ya, karena gedung-gedung itu kan udah cagar budaya kelasnya A ya, diisi dengan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Ya kita sih harapannya para pemilik dari gedung-gedung tersebut bergerak gitu loh, peduli bahwa tempat ini sebetulnya tempat yang kalau buat bisnis untung kok. Ada satu yang baru buka, Toko Merah, mungkin pernah dengar ya, Toko Merah itu kan namanya viral juga gitu kan. Orang datang ke sana pengen tahu rasanya seperti apa masuk ke sebuah tempat yang katanya banyak penunggunya gitu kan. Kira-kira 2 bulan yang lalu dibukalah kafe di situ. Namanya Toko Merah tapi pakai bahasa Belanda, saya nggak hafal. Itu luar biasa Mbak, saya sempat nanya ngulik omsetnya berapa sih, paling sedikit udah 2 digit. Gila gitu loh, buat saya wow gitu. Jadi sebetulnya kota tua itu untuk menggerakkan sebuah perekonomian itu sebenarnya luar biasa, sangat luar biasa gitu loh. Tapi memang orang-orangnya aja yang memang kurang mau lah ya, karena memang stakeholdernya begitu beragam. Jadi Pemdanya sendiri berapa, paling sekitar 5% kali asetnya di situ. Museum ya, museum memang punya Pemda gitu kan. Dia punya gedung IPK juga itu baru beli gitu loh. Jadi secara mungkin suaranya nggak terlalu terdengar, sehingga BUMN ini lebih kuat gitu loh. Jadi mungkin nanti kalau ada akses ke Pak Erick Thohir barangkali ya, itu bisa dicolek beliau, kalau atasnya berbunyi kan otomatis di bawahnya semua bergerak. Sampai hari ini pun kayak Bank Mandiri yang gedungnya ada 7 itu udah mulai kepikir, udah mulai banyak tanya gitu dengan kita nih yang ada di situ, tapi sampai hari ini pun nggak bergerak juga sampai hari ini gitu. Wacananya, masukannya udah banyak. Ya, tapi ya kembali lagi, Kota Tua Jakarta sampai hari ini hidup dan bergerak karena komunitasnya. Jadi begitu banyak komunitas di situ, itulah yang saya berharap manakala nanti gedung-gedung ini tumbuh, kita yang di bawah nggak disingkirin begitu aja gitu. Dan memang prinsipnya saya percaya betul bahwa sebuah kawasan apabila ingin dikembangkan, komunitasnya atau stakeholdernya yang ada di dalam situ nggak boleh ditinggal. Harus ada kolaborasi satu dengan yang lain. Ya. Oke, silakan Mas Arta, ada yang mau ditanyakan? Tadi bicara stakeholder ya, juga menarik karena model dari pengelolaan kota tua itu sangat tergantung dari stakeholder. Meskipun tadi komunitas punya peran penting, tapi sebenarnya ekosistem stakeholder itu biasanya apa aja Mbak Eti, supaya teman-teman yang juga mungkin mendengarkan dari kota-kota lain juga merasa, oh berarti saya punya nih stakeholder ini. Tentu saja pemerintah daerah ya, tapi kan pemerintah daerah ini kan juga bisa dibagi-bagi lagi. Mungkin bisa sedikit kasih gambaran ke kita. Kalau di kota tua sebetulnya beragam banget gitu ya. Jadi kepemilikan dari gedung-gedung heritage itu biasanya kan ada pemerintahan, ada BUMN,
kayaknya paling banyak BUMN deh. Ya. Ada pribadi. Gitu. Saya lihat beberapa kota tua di luar kota tua Jakarta, misalnya kayak Parakan atau Ampenan di NTB, Parakan di Jawa Tengah, Ya. Parakan, Di Temanggung. ya Temanggung betul. Itu kebanyakan punya pribadi gitu loh. Jadi kadang-kadang agak sulit ya kalau Pemdanya mau bergerak, pribadi-pribadinya tidak gitu. Kayak di Kota Tua Jakarta, BUMN-nya diam. Karena yang pribadi itu nggak banyak gitu, 1-2, dan mereka biasanya buka usaha di situ. Jadi ada Mbak Susi di kedai seni, ada Kedaung Group, baru aja buka, dan itu saya angkat topi betul karena ownernya mau gitu ya, mereka buka tokonya. Kedaung juga kan punya story, punya cerita. Kami sih berharap gedung-gedung itu diisi oleh brand lokal yang memiliki cerita. Gitu. Jadi kalau tadi Mas Sato komunitas kita apa aja sih? Ya itu paling BUMN, pemerintahan, pribadi-pribadi, itu aja sih. Kalau di Kota Tua Jakarta itu aja 3 ya. Itu sementara ya itu tadi. Jadi mesti duduk bareng. Grand design dari sebuah kota lama, kota tua, atau kota pusaka itu harus dibuat. Sehingga yang di dalam itu nggak bingung. Karena kan kalau gedung heritage itu aturannya banyak. Gitu. Jadi boleh nggak buat hotel misalnya? Oh nggak bisa nih. Karena ada apa. Misalnya oh ini bisanya mungkin buat kafe, atau buat gedung pertemuan, atau buat kalau hostel masih bisa misalnya. Itu harus dilakukan. Supaya pemilik gedung nggak bingung. Dan juga nggak asal-asalan. Bangunnya ya kayak Kota Tua Jakarta lah terjadi. Terus sekarang ada rumah hantu, yang mana kita beberapa tahun kebelakang berusaha keras menghilangkan itu dari Kota Tua. Jadi teman-teman manusia karakter yang pakai baju kuntilanak, gitu, baju pocong, itu kita ajak ngobrol sehingga mereka beralih menjadi noni Belanda, ada Sudirman, gitu kan, ada beberapa tokoh-tokoh yang mereka tampilkan. Itu udah bagus. Ada satu gedung baru dicoba sih 3 bulan bikin rumah hantu, itu viral kalau kita lihat di media sosial, itu luar biasa. Dan luar biasanya pengunjungnya itu weekend sehari itu bisa 2.000. Wah. Nggak mungkin kan, nggak diterusin kalau kayak gitu. Sedih, tapi ya sudah, mau gimana lagi gitu loh. Karena memang masyarakat kita suka dengan hal-hal seperti itu. Mungkin mereka packagingnya aja harus lebih bagus, nggak asal-asalan. Cuma triplek gitu kan, cuma kemenyan yang dibakar. Kreatif lah dengan inovasi gitu. Boleh gitu, tapi be kreatif. Jadi kelasnya tuh jangan kelas kaki 5 juga gitu. Yes, oke. Nanti kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi. Kita jeda break dulu. Tetaplah bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas.
Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Program Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam topik kita malam hari ini ya. Membangun destinasi kota tua. Dan kalau tadi Ibu Eti sudah cerita banyak begitu ya, kita jadi tahu nih ternyata apa yang terjadi di kota tua Jakarta juga begitu ya. Kalau tadi sempat di-mention bahwa kota tua ini terbangun ini juga berkat komunitas-komunitas. Lalu bagaimana peran masyarakat ini juga turut membangun destinasi kota tua Jakarta, Ibu Eti? Mungkin boleh cerita sedikit. Oke, kalau kota tua Jakarta, kalau ditanya masyarakat sebetulnya agak susah ya. Kalau masyarakat asli dari tempat tersebut ada, tapi nggak banyak. Kenapa? Karena Jakarta itu kan melting point ya dari semua semua daerah gitu loh, sehingga kita menjadi sangat beragam. Otomatis komunitas dan bergerak dari akar rumput itu lebih lebih dominan. Seperti misalnya kayak Indonesia TIC, kita bikin sebuah event, di mana event itu kita mengajak semua stakeholder yang ada di kota tua gitu. Jadi bagaimana masyarakat juga ikut, misalnya gini, kita kan punya mobil listrik gitu, gimana mobil listrik itu yang menjalankan itu kita cari masyarakat di kelurahan ataupun di kecamatan yang mau bawa gitu. Nah itu menjadi sebuah peran gitu loh. Kita berharap memang perekonomian di daerah tersebut tumbuh dari lokal menjadi nasional gitu ya, seperti itu. Kalau saya lihat sih sebetulnya ada sebuah gerakan gitu loh, bukan di kota tua, di mana itu terjadi di daerah gitu loh. Yang saya lihat di sini ada dua, satu itu di Temanggung, di mana masyarakat lokalnya bergerak. Sebetulnya komunitas juga sih ya, tapi kebetulan komunitasnya itu adalah komunitas yang memang tinggal di tempat tersebut. Gitu. Itu mereka bergerak bagaimana mereka bersosialisasi dengan yang punya gedung, sehingga gedungnya boleh dibuka, mereka boleh masuk, boleh bercerita. Itu ada seorang namanya Pak Kris yang cukup dominan di sana. Beliau memang keluarga Jarum gitu loh, jadi memang punya punya kemampuan lah untuk hal tersebut. Dia benerin sendiri gedungnya, membuka diri untuk masyarakat lihat, dan dia bercerita langsung, itu dilakukan gitu. Nah sementara itu dengan Mas Arto juga kita ngobrol-ngobrol tentang Sukoharjo ya, itu jempol banget gitu loh, karena saya lihat masyarakat dan pemprovnya, pemdanya, walaupun tingkat sebetulnya justru sangat baik, di mana tingkat yang paling paling touchy dengan masyarakat kecamatannya itu turun dan paham gitu loh, bahwa ada sebuah tempat yang memang harus dikembangkan gitu loh. Nah saya pikir ini kalau memang tumbuh, ini bisa jadi contoh gitu loh, bagaimana sebuah kelompok kecil bisa tumbuh. Jadi kota tuanya itu mulai hidup dari masyarakatnya gitu loh. Bagaimana masyarakat setempat bisa ikut ambil bagian. Misalnya nanti dibangun seperti penginapannya, lalu makanannya masyarakat yang masak, ya kan, oleh-olehnya dari kerajinan masyarakat misalnya. Itu menarik banget gitu loh. Itu sangat menarik. Gitu. Sementara kalau kota tua kita bicaranya udah besar gitu ya, karena stakeholder yang ada di situ adalah para BUMN yang sudah besar-besar gitu, yang mereka sebetulnya masing-masing memiliki binaan-binaan gitu. Binaan-binaan itu kan bukan ada di daerah kota tua. Gitu. Tapi ini kita bicara Taman Fathahillah ya, Mas Arto, karena kota tua itu kan sebetulnya luas. Dia 334 hektar kalau misalnya. Jadi meliputi ada 3
di Kepulauan Seribu. Pulau Onrus, Pulau Kelor, Pulau Cipir itu termasuk kota tua gitu. Jadi kita ini ya kita bicara yang kita bicarakan sekarang ini adalah skala kecil. Inti dari kota tua Jakarta adanya di Taman Fathahillah. Berikut stakeholder yang meliputi di sana. Jadi touchy dengan masyarakatnya kurang gitu karena di sana kebanyakan kan memang pebisnis pasar seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita bicara minggir sedikit ke Glodok beda lagi ceritanya. Miring sedikit ke Pekojan beda lagi nanti ceritanya gitu loh. Atau ke Kemayoran atau ke Ancol gitu kan. Nah itu sangat luas gitu. Jadi pasti masing-masing memiliki masalah-masalah yang berbeda. Dan Sukoharjo itu memulai dari yang kecil di mana masyarakat dan pemerintah bergandengan tangan, berkolaborasi memikirkan kira-kira ini akan menjadi apa dan kita mau brand desainnya seperti apa. Itu keren banget. Kalau Tarakan udah di tingkat kabupaten, bupatinya yang turun, itu juga keren banget. Kurang lebih seperti itu. Yes. Kalau tadi Bu Eti menceritakan bahwa destinasi wisata kota tua yang dihadirkan nggak cuma gedung-gedungnya saja atau mungkin beberapa brand-brand yang hadir di sana. Kalau event-eventnya, apakah ini juga menjadi termasuk fokus utama juga? Event di kota tua sampai hari ini sebetulnya kita baru mulai nih tahun ini banyak event-event yang kita eksekusi di kota tua karena selama ini orang berpikir bikin event di kota tua susah, bikin event di kota tua ribet gitu. Kota tua Jakarta nih ya. Gitu, sehingga kami dari Indonesia TIC dan yayasan memulai itu. Gitu. Cerita sedikit, yayasan ini dibikin karena kami duduk bareng ngobrol-ngobrol, kita mau tambahin apa ya infrastruktur yang ada di kota tua, karena kan kota tua itu yang datang luar biasa gitu loh. Misalnya kita mencari celah Mbak, jadi mencari celah kebutuhan kota tua itu apa, stakeholder ataupun BUMN ataupun lembaga-lembaga yang memiliki dana CSR punya apa, itu yang kita kulik supaya matching gitu loh. Jadi misalnya DEX itu kan BI yang BI Syariah ya, nah itu mereka bisa kasih apa, tuh tempat ibadah misalnya. Nah itu kita coba, kita cari tempat, kita tahu mereka nggak bisa cariin tempat buat kita cari tempatnya. Kita dapat tempatnya, kita ajukan, kita mau bangun ini dong gitu loh. Dan itu bisa gitu loh. Nah itu mulainya dari situ. Lalu kita bikin event misalnya kan. Itu semua mulainya dari kita nih. Yayasan itu terbentuk karena ide-ide ini gitu loh. Jadi ada ide-ide yang harus dieksekusi yang memerlukan badan hukum. Lalu kita bikinlah yayasan tersebut. Jadi yayasan munculnya belakangan. Itu di tahun 2019. Karena kita mau dapat pembuatan toilet, terus informasi, itu kita bikinlah yayasannya. Supaya ada wadahnya. Supaya yang memberi tidak salah, kita yang menerima juga tidak salah. Gitu loh. Jadi buat teman-teman di kota tua lainnya, kalau memang ingin membangun dan itu memerlukan sebuah kita nggak bicara PT ya, kalau PT akhirnya kan kita bicara keuntungan juga ya, kita bicara yayasan dulu, kita bicara yayasan atau kita bicara semacam perkumpulan yang kecil lagi atau koperasi gitu, itu bisa dilakukan gitu, dan itu sangat membantu karena sebetulnya banyak sekali dana-dana CSR baik di Indonesia ataupun di negara lain yang bisa kita mintai bantuan gitu loh. Jadi mereka akan tepat jatuhnya ke tempat kita gitu loh. Tadi kita kembali lagi ke event yang ada di Kota Tua diinisiasi untuk sementara ini Indonesia TIC dan Yayasan memiliki 3 event, berkain, simfoni untuk negeri, dan Color of Culture Festival gitu. Nah, muncul lagi kemarin dari kementerian mereka kulunun, Bu bisa nggak dibantu? Gitu. Nah, mari kita bantu, lebih seperti itu. Oke, nanti kita sambung ceritanya lagi di sesi terakhir. Small listeners, tetaplah bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur.
kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia kembali lagi small listeners, dan kita ada di sesi terakhir ini. Mungkin masih menarik sekali ya mendengarkan cerita dari Ibu Eti. Boleh dilanjut lagi Bu Eti tadi yang masih terjeda tadi? Silakan. Oke, cerita event di Kota Tua ya. Mungkin tempat itu adalah public area, di mana sebetulnya kalau terus terang aja orang bikin event pasti yang jadi PR adalah gimana event itu ditonton oleh banyak orang. Sehingga itu menjadi sebuah nilai tambah bagi yang mengeksekusi event tersebut gitu. Nah, kalau di Kota Tua kita harusnya ngurangin pengunjung gitu loh, karena Kota Tua itu luar biasa banget gitu kan, ramainya produknya luar biasa, sehingga kita berkeinginan ini adalah menjadi suatu wadah pembelajaran. Kalau kami di Indonesia TIC untuk Kota Tua Jakarta, kami ingin tempat ini menjadi sebuah pembelajaran bagaimana sebuah budaya dilestarikan. Seperti kita ketahui lah ya, budaya kita kayaknya lama-lama ditinggalin nih. Lama-lama habis dengan masuknya budaya-budaya populer seperti budaya-budaya yang dari Korea, budaya-budaya asing yang begitu luar biasa sambutannya di negara kita. Saya anggap event musik misalnya kan, itu beberapa bulan sebelumnya tiketnya habis. Yang berminat luar biasa. Bohong kalau IO-nya nggak untung gitu kan. Dapat duit dari tiket, dapat dari sponsor gitu, dan mirisnya lembaga-lembaga yang memiliki dana untuk injek di hal-hal di event itu, mereka memilih event-event yang sudah matang, event-event yang sudah besar, event-event yang sudah cetar gitu ya. Sementara event-event kita nih, event-event budaya susah benar, event-event yang membangun komunitas, yang membangun UKM itu kan nggak cuma UKM produk ya. Kalau UKM produk nggak usah dibicarain lagi, sekarang semua lini membicarakan dan semua lini pengen masuk ke situ. Mau dari BUMN-nya, mau dari pemerintahannya, Pemdanya, swastanya, semua pengen ke UKM. Udah seksi banget UKM gitu. Tapi banyak hal lain, pariwisata terutama. Pariwisata sebenarnya adalah payung besar yang ada di kalau saya boleh bilang perekonomian itu sebenarnya di pariwisata itu banyak, karena di pariwisata itu ada UKM loh. Kita bicara UKM di pariwisata apa sih? Souvenir, oleh-oleh, UKM, tapi adanya di pariwisata.
kita bicara hotel, kita bicara industri, kita bicara destinasi, kita bicara heritage, kita bicara culture, itu adanya di pariwisata. Gitu. Jadi kalau Pemprov nih dari mulai tingkat paling bawah sampai paling atas peduli dan aware, saya percaya bahwa pariwisata itu bisa mendatangkan PAD nomor 1, bukan nomor 3 lagi, nomor satu buat tiap-tiap daerah. Contohnya Bali. Sampai dia lupa bahwa begitu pandemi, kita nggak pernah tahu ya ada pandemi sampai tengkurap ya, karena pariwisatanya berhenti di tempat itu loh. Sampai hari ini buat saya Bali belum pulih 100%. Mereka harus lebih ini lagi ya, lebih aktif lagi untuk berpromosi dan membangun brandnya tentunya. Karena kalau saya menilai Bali kelewat terlena bahwa dia nggak akan pernah putus didatangi oleh turis. Lupa bahwa daerah-daerah lain juga luar biasa. Jogja kayaknya udah mau ngejar Bali rasanya. Gitu. Jadi, nah seperti itu khusus untuk Kota Tua kita kepingin destinasi event-event berkualitas yang kita tampilkan di Kota Tua, sehingga event-event ini menjadi sebuah daya tarik. Di samping memang gak usah dibicarain lah ya, kalau gedungnya, arsitekturnya, ceritanya, sejarahnya itu udah kaya bener. Tapi event yang ada di Kota Tua, bagaimana menggarap sebuah event yang baik, di mana ruang publik itu merupakan pasar, bukan saja kita kepingin kelihatan baik, tapi ada pola pembelajaran, bagaimana budaya itu bisa dikenal oleh anak-anak kita, terutama karena sekolah-sekolah juga kurangnya, gitu loh, pendidikan kita kurang memberikan sebuah pembelajaran bagaimana dengan kebudayaan yang kita miliki. Saya rasa Kota Tua bisa menjadi sebuah proses belajar. Kan kita ketahui ya, dengan banyaknya museum di situ, banyaknya anak-anak sekolah yang datang. Yang menarik Mas Harto, sekolah-sekolah yang datang tuh bukan dari DKI loh. DKI sendiri saya lihat sekolahnya itu tidak mendorong anaknya untuk datang ke Kota Tua, untuk datang ke museum. Banyak dari luar ya justru ya? Dari luar, dari Padang, dari Sulawesi. Itu rombongan datang gitu loh, untuk datang ke Kota Tua, ingin belajar gitu loh. Sementara DKI-nya sendiri, sekolah-sekolahnya saya lihat. Nah, jadi rasanya sih dari sebuah destinasi seperti Kota Tua itu adalah sebuah destinasi yang bisa menjadi kemanfaatan buat daerahnya masing-masing. Bagaimana secara perekonomian bisa bergerak, bagaimana secara pembelajaran, proses belajar bisa dilakukan, karena belajarnya itu lihat dan nggak cuma baca gitu loh, tapi turun dan menikmati, melihat, menyentuh, mendengar cerita dari orang-orang yang punya kepentingan di situ. Itu menarik banget gitu loh, untuk dilakukan. Kembali lagi, Kota Tua Jakarta ini adalah sebuah tempat yang sangat seksi juga buat daerah lain. Bagaimana daerah lain berpromosi di tempat ini? Karena Jakarta itu kembali lagi melting point dari semua daerah. Jadi nggak cuma dia berpromosi untuk di luar daerahnya, tapi orang daerah yang ada di Kota Jakarta juga bisa kangen-kangenan dengan yang disajikan oleh daerahnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Ya. Yes, oke, menarik sekali. Langsung saja Mas Arta, monggo. Kita masuk ke penutup ya. Yes, betul. Ya, ini sayang ya, karena selalu menggali Kota Tua, nggak pernah bisa singkat. Tapi sebenarnya kalau kita ingin kembali melihat konsep besar dari Kota Tua, sebenarnya bukan hanya soal sejarah, tapi kota yang telah terbukti menjalankan kegiatan, meskipun tidak semuanya, kegiatan ekonomi atau niaga atau perdagangan di kawasannya sejak zaman dahulu kala. Artinya setiap kota itu memang telah didesain dengan penelitian dan persiapan yang matang oleh pemerintahan sebelumnya. Dan ini sebenarnya bisa menjadi sebuah benang merah untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di kawasan. Sehingga kita berharap
model-model pengembangan kota tua bisa semakin disempurnakan gitu ya kalimatnya, disempurnakan dan mendorong tadi ekosistem-ekosistem yang disampaikan oleh Mbak Eti untuk terus bersama. Dan sekali lagi peran pemerintah daerah khususnya para pemimpin ini menjadi penting sekali untuk mendorong kota-kota yang ada di daerah masing-masing. Dan tentu saja kita percaya karena Indonesia ini negara yang sangat lama sejarahnya, tentu saja pasti akan banyak kota-kota lama yang belum tergali dan sebagai sebuah bukti sejarah, tapi daya tarik ekonomi dan tadi mendorong devisa daerah agar bisa menjadi penggerak ekonomi yang jauh lebih berharga. Itu saja dari kita. Dan mungkin terima kasih loh Mbak Eti sudah berbagi. Sama-sama. Yes, oke. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak kami, small listeners. Untuk Anda yang terlewatkan, bisa tonton kembali tapi malam hari ini di YouTube Smart FM, kapanpun dan di mana saja. Saya Maria Delsa. Saya Atto Biantoro dan Eti Teja Laksana undur diri dan terimalah salam nasional kita sekali merdeka. Tetap merdeka. Merdeka. Telah kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Atto Biantoro. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.